Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mugharrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Sahibul Bait yang saya hormati, bapak-bapak jamaah Maghrib Cafe Primadona yang dimuliakan dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini saya sengaja bawa satu buku, ya. Namanya kitab Nasaihul Ibad. Buku ini terjemahan dari kitab Nasaihul Ibad. Kenapa saya bawa ini? Agar bisa kita dapatkan di toko-toko buku. Karena ini buku motivasi. Buku motivasi bagaimana kita melihat agama dari sudut yang berbeda. Kalau kita belajar fikih, berarti kita belajar hukum. Kalau kita belajar tafsir, berarti kita baca Al-Quran. Kita belajar hadis, berarti kita belajar tentang ucapan-ucapan Nabi dan sebagainya. Nah, buku ini disusun oleh seorang ulama besar dari Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah merupakan kakek buyut dari mantan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani ini juga adalah merupakan seorang imam besar di Masjidil Haram di tahun 1920-an. Beliau imam besar di Masjidil Haram kala itu. Beliau juga merupakan gurunya para ulama-ulama Hijaz yang ada di tanah Arab kala itu. Salah seorang murid beliau itu dimakamkan di Manado, yaitu Kiai Haji Arsyad Tawil. Itu Tawil itu bukan marga, bukan fam. Karena di zaman itu Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai dua murid yang bernama Arsyad. Yang satu tinggi, yang satu pendek. Nah, untuk membedakan, karena kalau dipanggil Arsyad, dua-dua datang. Maka yang tinggi disebut ya Arsyad Tawil, Arsyad tinggi. Nah, berarti Kiai Haji Arsyad Tawil. Yang satu Arsyad Saghir, yang pendek. Ya. Nah, dalam buku ini salah satu di antara hikmah yang beliau mengumpulkan beberapa kalam-kalam hikmah, ucapan-ucapan yang banyak mengandung nasihat dan motivasi kita untuk beragama, beramal saleh maupun dalam melakukan ibadah. Contoh, di sini ditulis tentang ucapan Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata, ya, ma'asallahu karim wala athara dunya 'alal akhirah hakim. Orang mulia tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia itu. Yang kedua, orang bijak tidak akan mengutamakan hal-hal yang duniawi daripada akhirat. Artinya, orang mulia tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menjaga kehormatan. Kehormatan itulah yang membuat ia terpelihara dari hal-hal yang banyak mengandung dosa. Coba kita pikirkan secara akal. Kira-kira ada dosa apa yang tidak ada negatifnya? Dosa apa yang tidak ada negatif? Dan yang dilarang oleh Allah berbuat dosa atau cari pahala?
Cari pahala. Kenapa Allah melarang kita berbuat dosa? Karena tidak ada satupun yang positif. Berarti kebaikan itu untuk siapa? Ya, tidak ada manfaat itu bagi Allah. Karena Allah Tuhan Maha Baik, Dia mau juga hambanya baik. Itulah sifat Rahman Allah. Tapi kenapa ada hamba yang mau memilih dosa itu sebagai perbuatan? Itu karena ada iming-iming. Iming-iming. Dari mana iming-iming ini? Allah jadikan sebab iming-iming ini. Yang digerakkan dan dimotori oleh namanya iblis dengan pasukannya, yaitu syaitan. Makanya Allah bilang, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Karena dialah yang akan menggiring kalian secara langsung atau tidak langsung ke arah yang negatif. Karena memang aku dengan dia ada perjanjian, ada MOU. Nah, MOU inilah aku beri dia kemampuan untuk melakukan apa saja dari semua hal yang buruk, nanti di akhirat kemudian dia berurusan dengan saya. Begitu kata Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, kenapa orang mulia tidak mau melakukan hal-hal buruk? Kira-kira apa? Satu saja. Karena dia tidak melihat ada manfaat di hal-hal yang buruk. Nah, untuk memotivasi agar orang mau berbuat kebaikan, maka dia perlu dasar. Apa itu dasar? Pengetahuan tentang tuntunan-tuntunan agama. Sehingga ketika dia berbuat baik, tidak salah menurut pandangan agama. Saya kasih contoh. Kalau saya melihat saudara saya dengan pandangan curiga, kira-kira baik apa buruk? Buruk. Tapi saya tidak bicara. Saya hanya menyimpannya dalam hati. Itu buruk yang tidak nampak. Hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi buruk yang tidak nampak, bila berulang-ulang, suatu saat akan keluar. Ini yang dicegah oleh agama. Saddu dzara'i, menutup hal-hal yang kemudian bisa menyebabkan lahirnya dosa yang nyata. Kalau saya melihat seorang perempuan yang cantik, boleh tidak? Coba, boleh tidak? Boleh. Itu kata kita. Persoalannya sekarang, wanita yang cantik ini adalah bagian dari perhiasan dunia. Ini yang dimaksud iming-iming. Allah jadikan iming-iming sehingga wanita itu terlihat cantik. Oke? Ada sesuatu yang cantik dan indah, tapi tidak bisa kita miliki. Ya? Kenapa kita tidak miliki? Karena ada ketentuan agama yang mengatur, baru boleh Anda miliki. Yaitu melamar, menikahi, dan sebagainya. Betul kira-kira? Nah, sekarang ini yang dia maksud. Orang bijak tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Artinya dunia mesti kita cari, tapi hal-hal yang merusak sesuatu di akhirat kelak nanti, jangan itu membuat dunia itu kan tertipu dengan dunia. Ini wanita cantik. Wajar bila kita melihat kecantikan itu sebagai ciptaan Allah. Jadi orang memandang wanita cantik itu dengan dua cara. Pertama, dia memandang itu sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, dia memandang dengan hawa nafsu. Yang boleh yang mana? Memandang itu sebagai ciptaan keindahan Allah atau memandang dengan hawa nafsu? Allah. Ya, ini yang dimaksud dengan koridor. Ini yang dimaksud dengan tuntunan agama mengarahkan manusia. Jangan kau tinggalkan dunia, tapi jangan kau abaikan akhirat. Sehingga kehidupanmu berjalan normal. Itulah orang mulia. Bisa dipahami ini, Pak? Baik. Yang berikut. Ada dua macam bekal. Dia mengatakan dalam hal ini, Al-A'mash, yaitu Sulaiman bin Mahram Al-Kufi, pernah berkata, Man kana ra'su malihi at-taqwa, kallatil alsinu an wasfi ribhin dinihi, wa man kana ra'su malihi dunya, kallabal alsin an wasfi khusrani dinihi. Siapa yang berbekal takwa, niscaya keuntungan dalam agamanya takkan dapat digambarkan dengan kata-kata. Mari saya kasih contoh.
Salat itu bentuk wujud dari sebahagian takwa apa bukan? Wujud. Soal itu salat maghrib tadi itu baik, sempurna, diterima atau tidak oleh Allah, yang tahu hanya Allah. Tapi kalau kita berdasarkan, orang kan tidak tahu kalau orang punya maghrib Allah mau terima. Kalau begitu sudahlah, tidak usah sholat. Berarti kesalahan berfikir inilah yang membuat Allah marah. Kenapa kau tidak mau sholat maghrib sedangkan aku yang perintahkan? Soal aku terima dan aku tidak terima itu saya punya urusan. Kewajibanmu adalah laksanakan apa yang aku perintahkan. Itu yang membuat nilai takwa itu dia naik. Karena takwa itu adalah puncak iman. Dengan takwalah manusia merasakan iman. Tapi hanya dengan imanlah manusia mendekati takwa. Bisa paham ini? Apa perbedaan iman dan takwa? Kalau orang bertakwa pasti beriman. Otomatis. Tapi orang beriman belum tentu takwa. Kenapa orang beriman belum tentu takwa? Karena Nabi mendefinisikan iman dengan kalimat sederhana. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang dia bertambah, kadang dia berkurang. Takwa stabil. Makanya Nabi tidak pernah mengatakan dalam hal ini bahwa Nabi ini adalah orang yang paling beriman. Tidak. Nabi mengatakan, ini atqakum minkum. Aku lebih bertakwa daripada kalian. Makanya dalam bait-bait syair kitab Barzanji disebut dengan imamul muttaqin. Nabi itu pemimpinnya orang-orang bertakwa. Nah, kalau orang bertakwa saja so berat, nah bagaimana itu dia punya pemimpin? Betul tidak? Nah, bagaimana contoh orang bertakwa dan orang beriman? Saya kasih contoh. Kalau orang beriman, seperti tadi, dia curiga ini orang. Dia tahu ini orang ini. Dia kenal orang ini, tapi tiba-tiba ada perasaan curiga. Tapi dia tidak bicara, dia tidak sampaikan. Itu baik tidak? Baik bagi orang itu. Tapi tidak baik bagi dia. Kan hanya Allah yang tahu isi hatinya. Maka engkau baru ada pada tingkat iman. As-sukutu salama. Diamu itu mendatangkan keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang lain. Tapi tidak bagi Anda. Maka Allah mau, jangan cuma orang lain yang engkau bisa memberikan keselamatan. Dirimu pun harus kau berikan keselamatan. Caranya bagaimana? Maka Allah bilang, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Mari saya kasih contoh yang kedua. Tadi iman. Iman ya. Contoh yang kedua. Hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang berbuat baik. Ingat, saya ulangi. Kebaikan yang dibuat, yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat baik adalah dosa bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa paham ini? Kebaikan, perbuatan baik yang dibuat oleh orang-orang yang baik itu masih dosa dipandang oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, orang bertakwa. Masih dosa, Pak. Ini orang baik, berbuat kebaikan. Tapi di mata orang-orang bertakwa, ente punya kebaikan itu, bagi kami itu adalah dosa. Dan kami tidak mau lakukan itu. Kami tidak mau melakukan itu. Bagaimana maksudnya secara rinci bagaimana? Baik. Ketika saya senyum kepada saudaraku, hanya karena senyum seremonial. Tidak ada nilai apa-apa. Tidak ada nilai rasa ingin dekat. Tidak ada perasaan untuk memberikan dia ketenangan dengan senyum dan sebagainya. Itu baik tidak? Baik. Tapi bagi orang bertakwa itu tidak baik. Kenapa? Karena mereka paham apa yang Nabi katakan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau anggap remeh suatu perbuatan yang baik, sekalipun itu hanya senyummu yang ikhlas kepada saudaramu. Berarti yang diminta keikhlasan. Bukan sekedar senyum seremonial. Makanya dibilang dosa.
masih dosa. Padahal bagi kita sudah bagus menghargai orang. Senyum, ya, ya. Tapi maukah senyummu itu ada nilai pahalanya? Mau. Kalau begitu, kasih tingkat itu iman. Tingkatkan itu iman. Apa itu? Engkau senyum karena engkau melihat saudaramu yang seiman. Maka lahirlah nilai pahala. Jadi, ini senyum boleh di-setel. Ya. Allah Tuhan yang Maha Tahu juga tahu orang pestelan. Nah, itu satu ya. Ya, kemudian sini katakan lagi. Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Ini perkataan Imam Sufyan Ats-Tsaur. Ia mengatakan setiap kemaksiatan yang timbul dari dorongan nafsu masih bisa diharapkan ampunannya. Jadi kalau ada berbuat maksiat hanya karena dorongan nafsu, maka itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nih? Kalau orang berbuat dosa hanya karena hawa nafsu, itu masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi perhatikan kata beliau, wa kullu ma'siyatin an syahwa fa inna yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa inna la yurja ghufranuha. Tapi setiap kemaksiatan yang timbul karena kesombongan tidak dapat diharapkan ampunan. Itu beda. Ada maksiat karena sombong. Ada maksiat bukan karena kesombongan. Contoh seperti apa? Maksiatnya Adam ketika melanggar perintah Allah. Ada ampunan tidak Adam? Maksiatnya iblis. Sombong, tidak ada ampunan. Kenapa? Karena orang sombong dengan sifat kibirnya tidak ada satupun nasihat yang bisa dia terima. Makanya Nabi bilang, kalau berhadapan dengan orang sombong, at-takabburu 'alal mutakabbirina sadaqah. Lawanlah orang yang sombong itu dengan sifat yang lebih sombong. Jadi sombong dilawan dengan yang lebih sombong. Karena hanya orang yang di atas dia yang dia mau dengar. Yang di bawah dia nih, siapa ngana? So apa ngana? Tapi kalau dia lihat Allah, cak rupanya lebih dari anak. Sebediam. Jadi hanya kesombongan dapat dikalahkan dengan kesombongan. Dan nilainya sedekah. Itu orang beriman, tapi belum bertakwa. Tapi kalau engkau tunjukkan sifat sombongmu itu kepada orang yang sombong demi mengharapkan hidayah Allah kepada dia, maka itu nilai imannya naik jadi takwa. Bisa dipahami ini? Jadi yang dituntut oleh agama itu adalah ketulusan. Apa saja yang kita lakukan, yang kita buat, agama mau ada ketulusan yang berakhir dan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak takwa. Oke? Bisa dia. Kemudian saya lanjut ya. Di sini dikatakan lagi, dua tangisan yang berbeda. Ya, sini Pak. Sambil saya lanjut ya. Dua tangisan yang berbeda. Ini juga agak lucu ya, agak aneh sedikit ya. Dua tangisan yang berbeda. Sama-sama mengeluarkan air mata, tapi berbeda. Berbeda. Sebahagian ulama ahli zuhud, ahli takwa berkata, man aznaba dzamban wa huwa yadhhak fa innallaha yudkhiluhu an-nar. Barang siapa yang berbuat dosa dan dia tertawa bangga terhadap dosanya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam api neraka jahanam. Contoh. Ini
mantan preman. Oke, yang sudah sadar, sudah insaf. Yang satu ini baru mau mulai belajar jadi preman. Dia lihat serupa ini yang baru belajar ini seperti taiminya. Serupa mau kasih lihat DP ini. Ini yang mantan preman senior yang sudah sadar bilang, siangan anak, celana tua ini. Ngana baru begitu kita subagin. Itu dosa. Itu dosa. Karena dia menceritakan apa yang pernah dia lakukan. Padahal Allah telah tutupi segala maksiatnya dengan taubatnya, tapi dia yang membuka sendiri aibnya di hadapan orang lain. Jadi kalau bikin dosa, jangan cerita. Kenapa? Karena ketika kita berbuat dosa, bermaksiat, berarti saat itu sifat as-sattarnya Allah, sifat maha menutupinya. Allah telah tutupi orang punya itu dosa. Kenapa ente mesti buka? Sedangkan Allah telah menutupinya. Bisa dipahami ini? Jadi intinya adalah, kalau ada sesuatu dosa yang tidak diketahui oleh siapapun selain saya dan Allah, maka jangan diumbar walaupun itu untuk memberi nasihat kepada orang. Ente, sudahlah, tidak usah ente bikin. Anak ini kasihan, so hatam dengan yang begini, dosa. Ada kan begitu kadang-kadang tanpa sengaja, orang duduk bicara, sudah begini. Aduh, kalau soal harim, anak secara tua itu dia. Betul tidak? Dan paling banyak tuh laki-laki bicara begitu tuh, kalau soal asik. Apalagi kasihan kalau ada perempuan so pakai jilbab. Ya Allah, kasihan anak so pernah pakai Pak hari ini. Itu dosa luar biasa. Dosa luar biasa. Kata Nabi, al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih dahsyat daripada hukum zina. Ghibah. Karena kata Nabi, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Allah wa Rasulu a'lam, kata sahabat. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi bilang, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Wa kaifa fi dzalik ya Rasulullah? Ghibah itu kata Nabi, yaitu engkau membicarakan sesuatu tentang saudaramu dan orang itu tidak suka dia dibicarakan. Contoh, biasanya ini kalau bawa begini ini Rajal aja sampai maghrib di sini. Ini tahu ini sudah tidak ada dia. Yang satu di saya bilang mungkin dia sibuk. Ghibah itu. Karena pasti itu orang ketika ditanya dia tidak mau. Tidak mau dibicarakan soal dia punya waktu maghrib. Sahabat bilang, ya Rasulullah bagaimana kalau barang itu betul? Nabi bilang kalau itu barang betul, faqad bahatta, itulah fitnah. Itulah ghibah. Tapi kalau itu barang tidak betul, Nabi bilang faqad bahatta, itu lagi fitnah. Jadi bedanya ghibah dan fitnah, ghibah sesuai dengan realita, fitnah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Itu fitnah. Dan Nabi bilang jangan bicara fitnah, bicara dulu dia punya adik, ghibah. Nabi mengatakan al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih besar dosanya daripada berzina. Bisa dipahami ini Pak? Baik. Kemudian dia berkata, man adnama dzamban wa huwa yadhak, barang siapa yang berbuat dosa kemudian dia tertawa, bangga dengan itu dosa. Oh anak kalau maring manang. Anak ayam Filipin, oh dia mendetikan cabu. Dia ingin menceritakan DP kemenangan. Tapi sesuatu yang dia ceritakan itu adalah dosa. Maka kata ulama ahli zuhud, dia berkata, Allah telah siapkan tempatnya khusus di neraka jahanam. Ingat, setiap orang akan dikelompokkan masuk ke api neraka, dan setiap orang akan dikelompokkan masuk ke surganya Allah sesuai dengan sifat-sifat perbuatannya. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 74, Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan digiringlah orang-orang yang durhaka selama hidupnya berkelompok-kelompok
Kemana? Ke api neraka Jahannam. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika kelompok-kelompok ini telah tiba di pintu api neraka Jahannam, baru pintu neraka dibuka. Dibuka, bukan terbuka. Tapi berbeda ketika Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Ada waw. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dengan berkelompok-kelompok, dan ketika mereka tiba di depan pintu surga, mereka dapati pintu surga sudah terbuka sebelum mereka datang. Berarti siapa yang tidak suka siapa, dan siapa yang suka siapa? Orang durhaka nanti sampai baru pintu neraka dibuka. Orang bertakwa sampai sudah terbuka. Berarti siapa suka siapa, siapa yang tidak suka siapa? Neraka tidak suka kepada orang durhaka, tapi surga rindu kepada mereka yang bertakwa. Sama dengan orang tua menanti kedatangan anak kesayangannya. Baru dengar kabar, oh sudah dekat, pintu rumah sudah terbuka. Betul tidak? Tapi coba kalau orang lihat orang tamang yang dilapas, dia buka jendela, perlu pas apa? Ada begini-begini, baru dia buka. Saking hinanya orang yang akan masuk. Jadi paham? Tapi surga tidak. Wa futihat sudah terbuka sebelum datangnya penduduk ahli surga. Maka di sini dikatakan, apabila orang berbuat dosa, jangan tertawa apalagi bangga dengan dosa yang dia lakukan. Cuma bangga. Apalagi orang cerita orang punya ada masa lalu yang kelam, yang hitam. Kita dulu ini begini, pokoknya begini. Oke? Tapi berbeda dengan pembuktian. Ada namanya hukum jinayah. Ketika kita berada di pengadilan, itu harus diungkap. Kalau kita sebagai saksi, kita sebagai penolong. Jadi agama mengatur itu ada porsinya. Kalau tidak diungkap kebenaran itu, kan tidak terungkap itu kejahatan. Karena di pengadilan agama. Contoh, kenapa kau gugat, kau punya ini? Kenapa begini? Ya kita harus ungkap dong. Tanpa begitu kan tidak ada keputusan. Nah itu lain lagi porsinya. Itu dibenarkan oleh agama. Tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa sama sekali, wah anak dulu pokoknya. Kita yang pegang pasal 45, karena mau apa kan? Itu berarti kan dia sudah ungkap dia punya sekumpulan kejahatan. Walaupun dia tidak ceritakan secara detail. Bisa dipahami ini Pak? Kemudian, itu tangisan yang dibenci oleh Allah. Ya, itu senyum yang dibenci oleh Allah. Yaitu ketika orang berbuat dosa, kemudian orang bangga dan ceritakan dosa itu. Itulah senyum yang paling Allah benci. Tapi ada senyum yang paling Allah suka. Perhatikan apa itu? Fa innallaha wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabki fa innallaha yudkhilul jannah wa huwa yadhhak. Barang siapa yang hidupnya lebih banyak takwanya kepada Allah, dan di saat ia bersendirian maupun dia berkeramaian, ketika ia ingat kepada Allah, ada sebuah kesedihan, ada sebuah kerinduan, sehingga kesedihan dan kerinduan ini melahirkan tetesan air mata. Ya, melahirkan tetesan air mata. Contoh, waktu kita pergi haji, kita pergi umrah, ya, ketika melihat Baitullah, ada tidak kesedihan itu? Ketika melihat makam Rasul, kesedihan inilah bentuk daripada nilai iman. Oke, walaupun kita belum bertakwa, tapi nilai imanlah inilah yang akan mengantarkan kita menuju yang namanya gerbang ketakwaan. Tangisan seperti itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika kita menangis dikala melihat sesuatu yang ada keberkahannya. Maka apa di sini dia katakan? Ingat, siapa yang taat kepada Allah dan dia menangis, contoh seperti tadi ya, karena takut kepada Allah, maka Allah akan masukkan dia ke surga
dalam keadaan tertawa bahagia. Menangis di dunia karena takwa, masuk ke surga dalam keadaan tertawa. Tapi berbeda dengan yang pertama. Yang pertama dia katakan, barang siapa yang berbuat dosa dan dia tertawa bangga terhadap dosanya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka dalam keadaan menangis. Kita putar ya, dalam keadaan menangis. Ini cuma sekedar informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kenapa orang masuk ke neraka itu harus menangis? Dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan menangis. Bagaimana tidak mau menangis? Baru tiba di pintu neraka, itu ada yang namanya pakaian narapidana. Jadi bukan cuma di lapas, di kejaksaan dan di KPK yang ada tuh warna orange, warna itu. Memasuki pintu neraka jahanam itu ada. Dalam Quran itu dikatakan. Yaitu apa? Ketika manusia itu akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, lawahatun lil bashar, maka Allah akan keluarkan uap api neraka jahanam yang begitu dahsyat. Lawah lil bashar. Apa itu? Dia akan melahap ini sehingga orang itu hangus terbakar hanya karena uapnya sampai menghitam tulang belulangnya. Baru Allah katakan, fa'ahyiha, hidupkan dia kembali karena dia belum menjalani hukuman. Ini baru sampai. Mau nangisnya enggak ini? Bakuku lebih bila perlu. Sudah dipaham ini? Beruap. Lawaha. Sudah menghanguskan kulit hingga menghitamkan sumsum tulang. Kemudian apa yang terjadi? Allah tuangkan terpanas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itulah pakaian penduduk ahlu neraka jahanam. Jadi paham ini? Ini belum masuk Pak, belum. Baru sekitar pemeriksaan di pos. Sudah sekian. Dan informasi ini dalam Quran surat Qaf, dalam Quran surat yang lain Allah ceritakan bagaimana dampak akhir. Makanya Allah bilang siksaan Allah itu sangat pedih. Kenapa siksaan Allah sangat pedih? Saya kasih gambaran. Dalam Al-Quran juga Allah juga mengatakan bahwa setiap orang itu saling mewarisi surga dan neraka. Sampai ada dalam Al-Quran itu kata-kata jannatan, dua surga. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia Allah beri neraka dan surga. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia neraka dan surga. Itu yang TPH. Orang yang durhaka kepada Allah, Allah berikan juga surga dan neraka. Itu ente punya hak. Setiap orang Allah kasih hak memiliki surga dan neraka. Baru Allah ciptakan alam dunia dengan segala isinya. Allah bilang, di situ tempat engkau memilih yang mana ayah akan kau warisi. Ketika manusia memilih pintu kedurhakaan, maka berarti surga terlepas. Neraka yang menjadi haknya. Kemana surga yang terlepas? Allah berikan kepada mereka yang bertakwa. Itu yang disebut dengan nikmat yang bertambah dan berlipat ganda. Sedangkan orang yang bertakwa, dia memilih iman sebagai jalan hidupnya. Maka dia tinggalkan neraka jahanam. Dia mengambil surganya. Ditambah dengan surga orang durhaka, jadi dua, jannatan. Sedangkan orang durhaka menerima nerakanya orang bertakwa. Karena orang bertakwa tidak memilih itu. Itu yang dimaksud azab Allah itu berlipat-lipat. Bisa dipaham Pak? Kemudian perhatikan ungkapan lain. Orang bijak berkata, la takhiru dzunub as-sighar fa innaha tatasha'ab minha dzunub al-kibar wa aidan rubbama yakunu ghadabullah fi tilka as-sighar. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Sebab dosa-dosa kecil itu dapat melahirkan berbagai dosa besar. Dan dosa-dosa kecil itu bisa menimbulkan murka Allah. Pak, ada hukum matematika begini. Sadiki tambah sadiki sama dengan banyak. Banyak kali sadiki sama dengan Banyak. hah? Sadiki. Sedikit kali sedikit sama dengan banyak. Banyak kali sedikit sama dengan
sedikit. 5 waktu kali 1 kali 7 hari berapa? Jumat kali 1 minggu 1 kali. Yang ada ke orang hari zaman Jumat 5 waktu kali 7. Hah? Sedikit kali sedikit banyak. Jumat banyak kali sedikit sama dengan sedikit. Ini logika berpikir yang sederhana, ya. Ya. Jangan engkau meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa kecil dianggap ringan, karena anggapan ringan itulah sehingga kita tidak keberatan berbuat kembali dosa kecil. Harat, para rajal. Baku dapat yang 1 orang, rajal ada bilang bagi, nyanda, bukan bagi syaharat kedua. Jadi, dusta pertama akan mengundang dusta yang kedua. Kenapa ada dusta kedua? Untuk menutupi dusta yang pertama. Nah, kalau itu dia berlanjut dan berulang, maka sedikit kali sedikit sama dengan banyak. Bisa dipahami ini? Jadi, jangan pernah meremehkan. La tahqiru dzunuba shighar. Jangan engkau remehkan dosa-dosa yang kecil. Karena dosa kecil bila berulang pasti akan jadi besar. Tapi apa kata Allah kepada Nabiullah Uzair alaihissalatu wassalam? Nabiullah Uzair alaihissalatu wassalam ketika Allah berfirman, "Ya Uzair, wahai Uzair, idza adnabta dzamban saghiran fala tandur ila sighari, walakin wandur ila man adnabta lahu." Wahai Uzair, bila engkau berbuat dosa kecil, jangan kau lihat, kata Allah, dosa itu kecil, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, kepada siapa engkau bermaksiat. Kepada aku Tuhan yang maha besar, kepada aku Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha lihat, dan Tuhan yang maha kuasa. Kepadaku kalian bermaksiat. Baru yang kedua dia bilang, ya Uzair, idza abnabta. Oke, bila engkau berbuat dosa, atau bila aku berikan kepada engkau satu kemudahan, satu kesulitan, maka jangan kau adukan kesulitan yang datang kepadamu kepada manusia, kepada makhlukku, sebagaimana aku tidak pernah mengadukan dosamu kepada malaikat-malaikat. Artinya, kalau ada satu ujian datang kepada kita, bukan berarti orang tidak bisa meminta pertolongan orang lain. Tidak. Yang dimaksud dilarang oleh agama adalah jangan berkeluh kesah seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah larang. Kalau menceritakan bahwa kita ini kasihan ada keperluan dan sebagainya, itu wajar. Muamalah namanya. Yang dilarang oleh agama adalah ketika di dalamnya ada unsur-unsur menolak takdir. Anak kok sebenarnya nak begini kok, cuma ini begini, mai tua kok ini begini. Menolak takdir. Yang ada, coba ente bicara bagus-bagus kok, supaya anak sagirin boleh. Ah, itu namanya mengadu dengan sesuatu yang bermanfaat. Bisa? Kemudian dikatakan lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, la saghirata ma'al israr, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika itu dikerjakan terus-menerus. Artinya, Nabi mengatakan tidak ada yang namanya dosa kecil selagi kita lakukan berulang-ulang kali, berarti besar. Jadi tidak ada kata Nabi dosa kecil, berarti semua besar. Kemudian Nabi katakan, dan ingat tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar. Jadi kita berbuat dosa kecil tapi berulang-ulang sampai jadi besar, dan tidak ada istighfar, berarti tidak ada ampunan. Tapi ketika kita berbuat dosa kecil ada istighfar, maka ulama bilang dia DP istighfar, karena ada istighfar yang perlu diistighfarkan. Astagfirullah, contoh, astagfirullah, ya toh? Tapi dia ulang,
Astagfirullah. Itu istighfar yang perlu diistighfarkan. Sudah Bapak-bapak paham itu yang saya ceritakan itu? Tidak perlu diperinci. Bisa dipahami ini? Kemudian Pak, ketika suatu perbuatan yang dipandang dosa oleh manusia, terkadang orang-orang yang dekat kepada Allah anggap itu satu kebaikan. Tapi ada sebaliknya. Menurut orang-orang yang berbuat kebaikan, itu adalah kebaikan. Tapi bagi orang yang bertakwa, itu adalah dosa. Saya kasih contoh kisah yang pernah terjadi kepada seorang sufi besar. Suatu saat, dia berada di pasar. Karena dia punya toko kecil di pasar. Waktu di pasar, tiba waktu sholat, duhur, dia tutup tokonya, dia sholat duhur. Selesai sholat, orang dari pasar berlarian. Kemudian ada yang mendatangi beliau sambil berkata, "Syekh, pasar terbakar." Tapi alhamdulillah, tetapi tokonya, kiosnya Syekh tidak terbakar. Apa kata ini Syekh? Alhamdulillahirabbil alamin. Pergi nih orang ini yang kasih informasi. Setelah pergi, dia ingat. Tahu? Sesudah peristiwa dia ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, 30 tahun dia taubat kepada Allah sambil beristighfar minta ampun dengan ucapan Alhamdulillah tadi. Tahu kenapa? Kan orang kan Alhamdulillah kita punya nyata. Karena dia mengucapkan pujian kepada Allah di saat saudara-saudaranya lain sedang ditimpa musibah. Karena semua terbakar, dia tidak. Betul tidak? Berarti dia dibebaskan daripada kerugian. Sedangkan toko-toko yang ada di sekitarnya semua jadi seakan-akan bersenang-senang di atas. Ya, dia sadar bahwa ucapan itu tidak tepat. Maka dia minta ampun kepada Allah 30 tahun istighfar hanya karena ucapan Alhamdulillahirabbil alamin tadi. Itu takwa. Itu takwa. Tapi kalau orang ucapkan itu tidak dosa, itu iman. Itulah perbedaan iman dan takwa. Iman masih bisa terjebak, takwa tidak mungkin tertipu. Bisa dipahami ini? Jadi dia istighfar kepada Allah 30 tahun. Kenapa? Karena dia sadar bahwa ucapannya ini telah meremehkan dan menganggap bahwa wajar kalau hanya dia bisa dapat nikmat, yang tetangga-tetangganya yang dapat musibah itu. Jadi apa kira-kira kalau terjadi hal itu, sebenarnya harus apa yang dia ucapkan? Coba. Tadi kan alhamdulillah salah kan? Nah, apa yang kira-kira wajar untuk diucapkan? Ya? Oh, tidak tepat. Karena ada yang Allah ambil, ada yang Allah tidak ambil. Sesungguhnya kami milik Allah, kami kembali kepada Allah. Tidak tepat, innalillah. Apa ucapan apa? Ya? Yang dimana yang Allah sucikan. Jadi setiap ucapan itu ada tempatnya dan ada situasinya. Ucapan yang paling tepat, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki, aku tidak mendapatkan ujian, tapi Allah berkehendak mereka mendapatkan ujian. Jadi ucapan Masya Allah. Orangnya hendak, nanti itu yang sadap-sadap baru bilang Masya Allah. Jadi penempatan kalimat Masya Allah harus sesuai dengan kondisi dan keadaan. Bisa dipahami ini? Makanya suatu saat Ummu Salamah, istri daripada Abu Salamah, ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah merasa mulai kekurangan ekonomi, kesulitan. Ya? Dalam keadaan seperti itu dia datang kepada Rasulullah sambil dia mengadu tentang kesulitan ekonomi dia setelah suaminya berpulang ke rahmatullah. Tapi apa kata Rasul kepada Ummu Salamah? Ya Ummu Salamah, innalil quli, katakan wahai Ummu Salamah, jangan kau mengadu masalah itu kepadaku. Artinya seperti itu. Karena tadi kan sudah dikatakan, jangan kau adukan kesulitanmu kepada makhluk. Tapi ucapkanlah wahai Ummu Salamah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta.
Sesungguhnya kepunyaan Allah, apa yang dia ambil termasuk milik Allah pula apa yang dia berikan. Thumma quli, kemudian ucapkan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah nilai pahala atas musibah yang kau berikan kepada aku dan gantikan apa yang kau ambil dengan yang lebih baik. Ummu Salamah pulang berdoa sebagaimana Nabi katakan. Siang dan malam dia berdoa. Tahu apa jawaban langit? Turun firman Allah dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk menikahi Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah salah seorang istri di antara istri para nabi. Tadinya dia adalah wanita mukminah. Tapi ketika dia dinikahi oleh Rasulullah, dia menjadi Ummul Mukminin, naik derajatnya. Ibunya orang-orang beriman. Kalau wanita mukminah berarti hanya wanita yang beriman. Tapi ketika dinikahi oleh Rasulullah, naik derajat menjadi Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Apa perbedaannya? Kalau wanita mukminah, kalau ditinggal mati oleh suaminya, setelah lewat masa iddah, boleh dilamar oleh laki-laki manapun yang dia ridhai. Tapi Ummul Mukminin tidak boleh. Sekalipun Rasulullah sudah wafat, Allah haramkan untuk menikahi bekas-bekas istri Nabi. Karena apa? Itu hukumnya sama dengan menikahi ibu kandung. Makanya disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kenapa Nabi ajarkan doa itu? Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang kau berikan kepada aku. Kehilangan suami, kehilangan putra-putra, karena berjihad. Sekarang aku hidup sendiri. Maka berilah aku pahala atas musibah ini. Dan gantikanlah apa yang kau ambil dengan yang lebih baik. Ini yang dia baca. Ketika dia baca berulang-ulang, Allah terima doanya. Dan yang perlu kita tahu, mantan suaminya almarhum ini, Abu Salamah, adalah sahabat Nabi yang paling setia dan paling beriman. Beliau tidak pernah sholat kecuali bersama Nabi. Beliau selama Nabi hidup, beliau tidak pernah meninggalkan perjuangan fisabilillah kecuali bersama Nabi. Artinya, betul-betul sahabat ini adalah seorang yang saleh, orang yang bertakwa. Sehingga ketika dia wafat, siapa yang lebih baik dari dia? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah di zaman itu? Siapa yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Karena semua sahabat-sahabat Nabi itu mulia. Yang paling mulia di antara sahabat-sahabat hanya Rasul. Maka ketika dia minta, ya Allah, gantikanlah apa yang kau ambil yang dengan yang lebih baik, maka turun firman Allah, yang lebih baik daripada Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah itu turun kepada Nabi. Bisa dipahami ini? Ada pertanyaan, Pak? Silahkan. Ya. Ya. Ya, tentang tadi yang kita tidak bisa kawin istrinya Nabi walaupun Nabi sudah meninggal. Berarti tentunya syarifah atau para habaib. Jadi maksudnya cucu-cucunya para habaib, cucunya para Rasul. Ketika maksudnya umpama ada habaib cucunya Rasul, dia punya istri. Terus kita habaib, maka kita bisa menikahi istrinya para habaib. Ini kan habibnya sudah meninggal. Ini kan maksudnya dia syarifah. Kalau kita bisa. Baik, terima kasih. Dalam hal ini yang pertama saya jelaskan bahwa bekas-bekas istrinya Nabi. Berarti kan sudah tidak ada lagi itu. Karena namanya bekas-bekas istri Nabi, tidak ada lagi. Yang ada turunannya dari Rasulullah SAW. Apakah boleh kita menikah dengan syarifah atau sayyidah? Ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan tidak boleh, seperti Imam Syafi'i rahimahullah.
dan golongan lain. Ada yang mengatakan boleh tapi bersyarat. Boleh tapi bersyarat. Apa itu syaratnya? Kalau kita menikah yang membolehkan tapi bersyarat. Kalau kita menikahi mereka, para syarifah atau sayyidah, tidak boleh kita perlakukan seperti wanita-wanita lain. Tidak boleh kita suruh seperti istri-istri yang lain. Bikirkan kopi. Ngana ini tidak. Itu syarat. Syarat bahwa menikahi syarifah dan sayyidah jangan perlakukan seperti wanita-wanita lainnya. Artinya kalau dia mengerjakan, dia kerjakan, dia punya tugas. Itu konsekuensi yang harus dipenuhi. Tapi tentu kita bertanya, apa sih alasannya? Apa sih perbedaannya? Bukankah Nabi pernah mengatakan la fadla arabi ala ajami wala ajami ala arabi illa bitaqwallah? Tidak ada keutamaan antara ajam dan Arab, Arab dan ajam kecuali takwa kepada Allah. Kan begitu. Kemudian apa Nabi katakan? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik bagi keluargamu, dan ingat akulah yang terbaik di antara keluarga. Begitu. Nah, Pak, ini saya kasih contoh ini. Katakan ini emas, dalamnya air seperti ini. Oke. Kemudian di depan bapak-bapak ini juga ada gelas kosong. Yang satu ini gelas kuningan. Sama tidak kuningnya? Sama. Airnya sama di dalam, tapi wadahnya beda. Seandainya saya tanya, Bapak mau pilih air dari mana? Saya mau kasih, minum. Pilih yang dari wadah emas atau yang dari kuningan? Kenapa? Sama kan dia punya air. Kenapa? Ada nilai plus. Ada nilai plus. Kenapa kita merasa lebih punya nilai air itu yang berada di wadah emas dibanding wadah kuningan? Seperti itulah Rasulullah SAW dengan umatnya. Sisi al-basyarnya manusianya sama. Tapi air yang ada di wadahnya itulah. Wadah itu yang menentukan. Sehingga innama yuridullahu liyuthibu ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menghendaki engkau disucikan dengan sesucinya, termasuk keluargamu disucikan. Para ulama tafsir menjelaskan ayat ini. Suatu saat ada istri-istri Nabi yang lain. Oke, ada Siti Aisyah, ada Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abi Bakar. Tapi di situ ada Siti Fatimah, putri Nabi dengan Siti Khadijah. Ada Siti Fatimah, di situ juga ada Hasan dan Husain. Ya, Hasan dan Husain. Maka Nabi memanggil Siti Fatimah, ya Fatimah, ijlisi hina. Hasan, Husain, duduk sini. Kemudian Nabi membuka sorbannya. Kemudian Nabi menutupi Siti Fatimah, Ali, Husain dan Hasan dan Husain. Kemudian Nabi minta kepada Allah agar Allah jaga dan pelihara mereka. Maka ketika Nabi meminta itu, turun ayat tadi. Innama yuridullahu liyuthibu ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah menghendaki engkau disucikan dan keluargamu pun telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama tafsir terbagi dua. Sebagian mengatakan itu hanya berlaku pada orang yang ada di sorban itu. Siti Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Tidak untuk turunannya. Saya dipahami ini. Tapi ada sebagian ulama tafsir mengatakan tidak. Termasuk anak keturunannya juga. Dan itu pendapat mayoritas jumhur ahli tafsir. Jadi nilai penghormatan kita kepada Nabi, semua hal yang berhubungan dengan Nabi. Apa saja. Betul ada sabda Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasuli. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Quran dan sunnah Rasulku. Itu kan misi utama Nabi. Tapi di ayat-ayat yang banyak, ayat-ayat yang lain Allah menjelaskan keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Mari saya kasih ilustrasi. Bapak-bapak ada di sini semua. Semua kenal sama Pak Haji Salahuddin Ganggo. Semua kenal. Suatu saat datanglah, misalnya ya,
anak beliau di rantau. Dan kita kebetulan ada di rantau juga. Datang anak beliau. Yang kenal kita, yang tahu bahwa kita kenal dan bersahabat dengan Pak Haji. Anak beliau datang, Pak, saya mau minta tolong Pak. Bapak kan di kantor tuh, saya kebetulan ada keperluan di kantor. Kira-kira orang ambil posisi bagaimana? Orang membantu tidak tuh anak? Tapi kan dia tidak bergaul dengan kita. Dia tidak seumur dengan kita. Dia juga tidak selevel dengan kita. Terus apa yang Anda bantu? Karena melihat siapa? Ya, karena melihat orang tuanya. Bila kita melihat Rasulullah SAW, maka kita akan hormati hal-hal seperti itu. Bukan mengkultuskan. Bukan mengkultuskan. Itu haram hukumnya. Menghormati, ta'zim, menempatkan posisi mereka, sebagai Bani Ba'alawi, karena kita melihat Rasulullah SAW. Itu salah satu bentuk daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Bisa dipahami nih? Boleh. Tapi jangan perintah-perintah. Boleh berberat. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita iman, takwa. Bagaimana dengan ihsan? Apakah tingkatan dari iman langsung takwa atau ada isi-isi dengan yang lain? Apa ada kekurangan di antara takwa dengan iman ini? Jadi kan untuk beriman dulu ya. Lalu langsung takwa. Atau ada istilah di antara mereka. Ya. Semacam ada orang Islam, ihsan. Oh iya, baik. Dalam ayat Quran, Allah berfirman dalam satu ayat, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini orang beriman yang Allah bilang, yang Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Berarti modal takwa itu adalah iman. Tanpa iman, jangan berharap takwa. Maka Allah bilang, semua perintah agama itu, baik itu perintah maupun larangan, selalu Allah katakan itu kepada orang beriman. Iya toh? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sebagainya. Betul tidak? Jadi ketika Allah melarang orang-orang beriman berbuat durhaka, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun, dan sebagainya. Hai orang-orang beriman, jauhkanlah dirimu dari berburuk sangka dan sebagainya. Jadi larangan dan perintah pada umumnya dalam Al-Quran datang kepada orang beriman. Kenapa tidak datang kepada selain orang beriman? Karena harusnya pakai. Ini ada iman. Orang kalau ada iman, dia tahu ini perintah Allah. Dia sholat. Dia tahu larangan Allah. Dia tidak berzina. Dan begitu. Berarti yang boleh melaksanakan perintah dan larangan Allah hanya orang beriman. Berarti iman itulah yang menjadi dasar untuk kita menaikkan level untuk menuju tingkat takwa. Nah, tingkat takwa ini adalah puncak daripada ketaatan. Taat dalam masalah perintah, taat juga dalam menjauhkan masalah larangan. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini harus kita paham. Bagaimana cara melaksanakan perintah Allah
dan bagaimana cara menghindari larangan Allah. Dua ini. Nah, ini dalam tingkatan, jadi iman, baru amal. Percaya, lakukan. Amal itu kan perbuatan. Boleh tidak orang beriman punya usaha bikin itu apa yang anak ini beriman, ya sembahyang. Boleh tidak? Wujud daripada iman secara zahir adalah buktikan dalam bentuk perintah. Nah, jadi dari iman melahirkan amal. Itu belum bisa sebelum Anda mencapai takwa. Amal ini pun harus dicuci bersih. Berarti harus jadi ikhlas. Ikhlas juga masih Allah bedakan. Ente ini baru mukhlis, belum mukhlas. Ente baru tingkat mukhlis, belum mukhlas. Loh, adakah? Nah, itu dalam Quran Allah bilang apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka manusia diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali mukhlis. Tapi ketika syaitan berdialog dengan Allah soal bagaimana nanti job ke depan, syaitan bilang, ana akan la'ughwiyannahum, akan aku sesatkan Adam dan anak keturunannya tanpa kecuali. Oke? Karena engkau telah melaknatku, maka aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Iblis mengaku yang tidak bisa sama sekali saya sesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlis, kecuali dari golongan hamba-hambamu yang mukhlas. Anak tidak bisa bikin apa-apa. Anak hilang power kalau begitu. Tapi kalau mukhlis, kecil ente. Tapi kalau mukhlas, anak tidak bisa apa-apa. Saya kan pernah sampaikan ilustrasinya kemarin. Saya kasih contoh. Saya datang kepada Bapak. Pak, kasih pinjam saya uang 1 juta. Saya mau bayar SPP saya punya anak. Nanti bulan depan saya ganti. Saya datang kepada Bapak karena orang suka membantu. Datang Pak Ito. Pak, pinjamkan 1 juta Pak. Kita mau perbaiki atap. Soalnya ada bocor ujang-ujang. Bapak karena suka menolong, kasih pinjam. Nanti bulan depan saya ganti. Ikhlas tidak saat itu? Ya pasti ikhlas. Tapi keikhlasan ini masih ingat tanggal. Bulan depan ganti. Betul tidak? Betul tidak? Nah, datanglah tanggal yang dimaksud, bulan depan. Saya belum ada kabar. Beliau juga belum ada kabar. Kombaku dapat di pesta. Kita pada paling apa Bapak? Allahu Akbar, napas. Kesian belum ada doi kita ya. Bapak lihat ke saya, tidak bicara. Alhamdulillah, balik anak 1 juta. Tapi tidak ngomong. Bagus tidak itu? Bagus. Karena saya tidak tagih di muka orang. Dan apa saya tidak ngomong. Datang Pak Ito. Bapak lupa kalau pernah kasih pinjam doi ke dia. Pak Ito lah sama. Allah, napa sebenya. Cilaka anak mesti pulang baik malam ini doi. Tapi Bapak senyum biasa. Sama saya juga senyum biasa. Kong dorang ini yang jemput tamu antar 1 meja ada orang aku mengada 3 orang. Terus ini boleh bicara apa-apa. Ya tahu? Ini juga tidak bisa bicara apa-apa karena antara beliau dengan saya yakin bahwa Bapak ingat ini tanggal, ini tahun, ini bulan, ini mau ganti ini uang. Tapi yang Bapak ingat cuma saya. Yang ini sudah lupa. Bagus mana? Yang ingat atau yang selupa? Bagus yang selupa. Tapi rugi siapa? Kalau melihat dunia, itu yang terjadi. Tapi kalau melihat akhirat, bagus itu yang selupa. Bisa dipahami ilustrasi. Nah, mari kita lihat. Iblis mengatakan yang Bapak ingat mukhlis. Saat itu Bapak mukhlis, orang ikhlas. Tapi ada ingat di tanggal. Iblis bilang kalau cuma begini gampang. Dia datang bisik. Pak, ini Rajal ini serupanya mau bayar ini. Berubah tidak hati? Ya, berubah.
Toh? Sucai. Berubah tidak Pak punya keikhlasan? Berubah tidak? Berubah kan? Tapi ini sama sekali lupa. Iblis datang. Pak, ini Raja Wahab lagi ini. Kapan? Di mana? Siapa? Ulang dia. Sampai dia capek. Bapak tidak ingat. Tidak berubah Bapak punya hati. Tetap ikhlas. Itu mukhlas. Syaitan bilang anak angkat tangan kalau yang begini. Yang beramal dia sudah lupa dengan kebaikan amal. Bisa dipahami ini? Itu belum takwa. belum. Iman, amal. Amal, ikhlas. Pica dua. Mukhlis, mukhlas. Kalau kita sampai pada derajat mukhlis, usahakan sebelum naik tingkat lebih lanjut berubah jadi mukhlas. Setiap amal yang orang bikin orang lupa. Paham? Kecuali satu amal yang tidak boleh lupa, kebaikan orang sama orang. Dimulai bikin lupa. Orang sebut setolong 4 orang, kok bikin lupa. Ustaz bilang kok mesti melupakan tuh amal baik. Ini salah paham, salah belajar di majelis itu nama ini. Yang harus diingat adalah kebaikan orang terhadap kita. Tapi kebaikan kita kepada orang harus dilupakan. Itu mukhlas namanya. Kalau sudah sampai di tingkat mukhlas, baru Anda bisa naik tingkat jadi wara. Al-wara'i. Apa itu wara'i? Mulai hati-hati. Memilah dan memilih kebaikan. Kenapa ini kebaikan mau dipilih-pilih? Iya, karena ada kebaikan mengantarkan dosa di mata para sufi. Ada kebaikan yang mengantarkan kebenaran di mata para zuhud. Apa itu? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang berbuat baik masih dosa bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Seperti contoh tadi. Bapak menolong saya sudah kebaikan. Tapi ketika ingat itu tanggal, orang-orang ahli wara bilang masih berdosa. Setan gampang, setan mau kasih palanting. Itu tidak. Ini. Baru dia naik tingkat wara. Wara juga belum sampai tingkat takwa. Kehati-hatian melihat kebaikan. Ini perlu. Ini baik. Tapi anak mau kerjakan ini. Karena di sini peluang keikhlasan itu tinggi. Itu al-wara, berhati-hati. Gitu? Berhati-hati. Jadi tidak heran bila ada kisah ulama yang memakan buah apel yang hanyut di sungai, dia tebus 3 tahun untuk membayar 3 gigitan. Dia duduk lapar, duduk di tepi sungai, lewat ini apel hanyut, karena lapar dia ambil, dia gigit pertama aman, gigitan kedua aman, gigitan ketiga dia dapat ingat, Allah, ini apel ini siapa punya? Ya, mungkin tidak ada orang tanam ini dia. Cuma dia hanyut di bawah air sungai. Maka dia telusurilah anak sungai. Sampai dia dapat kebun apel. Dan ada satu tangkai apel yang menjulang ke sungai. Dia bilang pasti dari sini dia. Maka dia tanya kepada orang-orang, siapa pemilik kebun apel ini? Oh ada, satu orang tua. Dia datang kepada pemilik apel. Apa katanya? Tuan, saya minta ridha. Saya minta dihalalkan. Karena saya sudah memakan buah apel yang hanyut dari pohon yang tangkainya menjulang ke sungai. Dan itu dia tumbuh di kebun Anda. Jadi saya minta, Tuan halalkan. Karena saya tidak punya uang untuk membayar. Dia bilang tidak. Hatta sampai kapan tidak halalkan. Kecuali engkau menggantinya dengan yang lebih. Apa itu Tuan? Kau bekerja dengan saya di kebun 1 tahun tanpa upah. Hanya apel 1 biji, kerja dengan kita 1 tahun tanpa upah, hanya karena ingin minta dihalalkan. Dia bilang boleh. Dia bekerja Pak 1 tahun tanpa upah. Masuk akhir tahun, dia bilang Tuan, sudah selesai. Oh tidak, itu untuk gigitan pertama. Kalau dapat apa kita, lantingan. Ya, oke. Tambah 1 tahun lagi. Oh baik. Tahun kedua, dia bilang, tidak.
Kau tambah 1 tahun lagi untuk gigitan yang ketiga. 3 tahun Pak dia kerja untuk 3 kali gigitan. Untuk terusnya ada gigi, jadi aman. Jadi paham? Masuk tahun ketiga apa yang terjadi Pak? Dia bilang, Tuan, sesuai perjanjian, 3 gigitan telah aku bayar tunai dengan kerja tanpa upah. Oh, belum. Itu baru gigitan. DP apel belum. Siapa mau makan apel sisa? Hah? Siapa mau makan apel sisa? Mesti buang kan? Kita minta halal lagi itu, jangan ada buang. Ya Allah, ini sih. Dia harga begini penisai. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Pokoknya di ruangan sini ada yang bilang ICB sehat. Akhirnya apa dia bilang? Jadi Tuan, bagaimana lagi saya mesti bayar yang itu? Dia bilang, kau harus nikah dengan anak perempuan saya. Itu bayaran terakhir. Tapi ente mesti tahu dia buta. Anak Harim buta, pongo, bisu, nya ada kakinya ada tangan. Dia bilang, apa tak sisa? Dia bilang ini betul-betul yang semua grup betul. Cuma karena dia tidak mau, karena dia ingat sabda Nabi SAW mengatakan, man nabata min haram, kullu lahmin nabata min haram, falyatabawwa maq'adahu bin nar. Setiap jengkal daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka Allah akan bakar di api neraka jahanam. Dia ingat itu. Maka apa dia katakan? Oh, mesti kawin. Karena mesti kawin. Ini ada kakinya, ada tangan, buta, pongo, bisu. Ya Allah, sebenarnya ada tak sisa ini. Baik, katanya. Kalau memang hanya itu caranya untuk menghalalkan semua apel yang kumakan dan yang kubuang. Itu. Setelah, kan di Arab itu, kalau menikah kan cuma laki-laki dengan wali. Perempuan tidak boleh keluar sama dengan orang dan dulu sama-sama begitu. Di Arab kan tidak. Harim di dalam kamar. Nanti ada batal wudhu baru suami bisa masuk. Maka sudah. Aku kawinkan dan nikahkan engkau dengan seorang anak perempuanku yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar darimu. Entah apa itu mahar, itu dia tidak ceritakan. Selesai. Masuklah dia ke kamar. Pengantin. Ketika masuk ke kamar, dia takbir, dia istighfar. Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim. Keluar. Dia bilang, Tuan, jangan siksa aku dengan yang lebih dahsyat. Cukup usia 3 tahun itu. Secukup usia. Jangan kau hina aku. Orang tua bilang, apanya yang hina? Engkau telah telah memasukkan aku ke dalam jebakan syaitan yang paling dahsyat. Aku telah engkau masukkan ke kamar perempuan yang bukan istriku. Kenapa? Tadi sudah akad nikah. Iya, tapi yang di dalam itu dia pasung, cantik, bagus, sterek. Pokoknya belum ada tuh orang secantik dia di kampung ini. Berarti kamu bukan TPB ini. Yang kita tahu TPB-nya ada talinganya, ada semua. Apa kata orang tua? Wahai anak muda, ia tidak punya mata karena dia tidak pernah keluar memandang yang haram. Dia tidak punya telinga, tidak pernah mendengar gibah dan fitnah. Apalagi lidah. Ia tidak punya tangan untuk bermaksiat kepada Allah. Ia tidak punya kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Dan wanita ini hanya cocok untuk engkau. Itulah kisahnya Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Bisa dipaham? Jadi kalau di pikiran patron sudah, ya Allah, ya pun tapi datang itu yang sekarang. Artinya itu contoh untuk mendapatkan nilai wara, berhati-hati. Itu belum takwa. Belum takwa. Masih ada lagi beberapa jenjang. Apa itu? Dari tingkat takwa baru Anda bisa naik ke tingkat yang disebut dengan asyhud. Apa itu asyhud? Mulai merasakan kebesaran Allah dalam hidup. Suka dan duka, musibah dan nikmat bagi dia sama saja karena datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha berkehendak. Orang sebegitu belum toh? Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat ujian, untuk sampai. Ya.
menyaksikan kebesaran Allah dalam semua hal. Yang baik dan buruk, bagi dia semua itu adalah baik. Karena yang menciptakan Tuhan yang maha baik. Kalau sudah syuhud, baru mulai tingkat ma'rifah, mengenal Allah dengan hakikatnya. Tapi ma'rifah belum. Kenapa? Masih ada tingkat yang lebih tinggi sebelum takwa. Apa itu? Sifat fana. Anda sudah tidak lagi butuh kepada dunia dan segala isinya. Saya bisa hidup 40 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Tapi Allah larang itu. Kenapa? Para nabi, para rasul, para wali-wali Allah itu dikatakan mereka bisa hidup kalau Allah mau. Mereka bisa hidup 40 tahun tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Hanya beribadah. Mana buktinya? Kisah dalam hadis sahih tentang kisah Barsisah. Dia beribadah 300 tahun. Tanpa makan dan minum. Oke? Kalau dia mau butuh, Allah keluarkan makanan dari tanah. Itulah sehingga para wali Allah larang. Jangan kau tampakkan itu karamah di hadapan hamba-hambaku yang lain yang belum mencapai tingkat fana seperti ente. Karena kenapa? Bila seorang wali menampakkan karamah, berarti dia telah membuka aibnya di tengah-tengah para wali. Maksudnya bagaimana itu? Di dunia ini, setiap kutub itu ada wali kutub namanya. Dan setiap wali kutub ada wali abdal. Di bawah abdal ada autad dan seterusnya. Artinya setiap jengkal bumi ada wali-wali Allah. Hanya Allah tutup itu kewalian. Sehingga tidak ada yang tahu yang mana wali dan mana itu wali jalan. Wali kelas. Bisa dipahami nih, Pak? Nah, wali Allah larang. Jangan kau buka karamah. Makanya tidak ada wali-wali itu pamer karamah. Mereka baku tahan. Apalagi kalau suatu majlis, baku tahan. Bukan baku tahan, baku jaga gengsi. Saya kasih contoh. Bapak pengusaha multinasional. Ya, Bapak pengusaha minyak multinasional. Bapak pengusaha jalan tol. Semua ini pengusaha-pengusaha nasional. Sama-sama ada doi. Bapak pakai jam tangan yang biasa-biasa. Ya toh? Tapi kita pakai jam tangan yang harga 5 miliar. Kon dulu di sini. Bapak-bapak lihat kita pakai 5 miliar apa bapak penglihatan. Kong kita kalau jadi begini. Bapak-bapak lihat kita bagaimana? Makan puji tidak? Bapak-bapak yang pikiran timingnya anaknya cuma anak yang punya. Betul tidak? Berarti saat itu sedang membuka kita punya aib di hadapan pengusaha. Para wali Allah ketika memperlihatkan karamahnya, wali-wali Allah yang ada di bumi lain melihat itu. Ente ini sudah lalu. Ngana cuma bikin begitu, kita lebih dari ngana boleh. Makanya setiap wali baku tahan untuk karamah. Kecuali terpaksa. Para nabi dan rasul juga begitu, baku tahan untuk mukjizat. Kecuali engkau tantang. Seperti Fir'aun menantang Musa, Abu Jahal menantang Rasulullah. Baru Nabi perlihatkan itu mukjizat dan karamah. Saya dipahami nih. Orangnya anda baru wali kelas, terus sama dengan tuh wali-wali besar. Iya. Biar begini dia kata wali kota karena kita wali kelas. Jadi itulah mengapa dengan taklim kita belajar memahami hal-hal yang umum tapi tidak spesifik. Untuk apa? Motivasi. Memotivasi kita beribadah itu harus kemana arah ibadah itu. Dan harus seperti apa kita cara beribadah yang benar menurut pandangan Allah. Bukan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia sudah selesai waktu maghrib. Pandangan manusia, ente sudah tidak ada dosa untuk maghrib. Karena itu sudah kerjakan kewajiban. Tapi bagi orang-orang saleh, belum tentu. Nah, untuk membedakan mana kita dan mana orang saleh ini, tujuannya bukan untuk mengendorkan kita orang punya semangat ibadah, tapi memotivasi kita untuk lebih memperbaiki maghrib yang kita kerjakan dari waktu ke waktu, agar dia lebih baik daripada maghrib hari ini. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani menyusun ini, Nasahihul Ibad, yaitu nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah yang ingin berkualitas amal dan ibadahnya. Makanya sengaja saya bawa ini bisa dapat di toko buku. Ini semua nasihat-nasihat.
hubungan dari ibadah, amal saleh dan sebagainya. Artinya kalau kita baca-baca ada motivasi yang keluar. Ada ilmu yang boleh kita lakukan. Sehingga dari hari ke hari, setiap maghrib yang kita lakukan, isya yang kita lakukan dan sebagainya, senantiasa naik tingkatan imannya. Kualitas imannya. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Itu yang dimaksud, bro. Saya pikir cukup. InsyaAllah. Karena sudah pas jam 8 insya lewat Indonesia. Saya mohon maaf kalau ada yang masih kurang dan sebagainya. InsyaAllah Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberi kekuatan iman dan ketakwaan oleh Allah SWT. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.